Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Yeskiel Muturmuku. ERP saya 22232911. Saya akan membawakan materi atau mempresentasikan sedikit dari materi yang telah diberikan oleh Pak Henry Didi Harto Eskip MPD, yaitu sistem kardiovaskular. Sistem sistem kardiovaskular berasal dari kata kardio yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi kardiovaskular adalah jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Masuk ke struktur dan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Pengertian jantungnya itu adalah ada 3. Jantung, bahasa Latin cor, adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke saluran tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik. Jantung ini dipompa ke seluruh tubuh. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut atau biasa disebut piramida terbalik. Letak di mana rongga toraks pada bagian mediastinum. Mediastinum adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Ukuran dari jantung. Besarnya sekepal tangan, ukuran jantung panjang 12 cm, lebarnya 9 cm, berat 250 sampai 390 gram untuk laki-laki dewasa. Beratnya 200 sampai 275 gram untuk wanita dewasa. Batas dekstra pada sacrum dextra. Batas sinistra pada intracosta kelima. Fungsi dari jantung adalah yaitu memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Arteri yang pertama, arteri membawa darah dari jantung. Yang kedua, vena membawa darah ke jantung. Yang ketiga, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Struktur dan bagian-bagian dari jantung. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama serambi atau atrium dextra kanan, yang kedua serambi atau atrium sinistra kiri, yang ketiga balik atau ventricle dextra kanan, yang keempat balik atau ventricle sinistra kiri. Atrium dextra. Atrium adalah bentuk jamak dari atria. Yang kedua berada di bagian atas cardio dextra. Yang ketiga sebagian besar terletak di belakang sternum. Yang ketiga terdapat pembuluh darah besar vena cava superior dan vena cava inferior. Yang keempat pembuluh darah yang kecil atau biasa disebut sinus coronarius. Yang keempat berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Masuk ke ventricle dextra. Yang pertama itu ada berdinding tebal, yang kedua membentuk sebagian besar jantung, yang ketiga arteri pulmonalis menuju paru-paru, yang keempat berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Atrium sinistra. Yang pertama itu ada ruang berdinding tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Yang ketiga letaknya di bagian belakang jantung. Yang kedua vena pulmonalis pada tiap sisi. Yang keempat ada berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Masuk ke ventricle sinistra. Yang pertama itu ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung.
Yang kedua, dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventrikel dextra. Yang ketiga, pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Yang keempat, berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Kutub atau valvula jantung. Jantung mempunyai 4 kutub atau valvula yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu 1. Kutub trikuspid berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah antara atrium serambi kanan dan ventrikel balik kanan. Yang kedua, kutub pulmonal berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel balik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, ada kutub mitral atau bicuspidales, mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium serambi kiri ke ventrikel bilik kiri. Yang keempat, kutub aorta atau semilunaris berfungsi sebagai alat untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel bilik kiri ke aorta, arteri terbesar di tubuh. Sekat atau septum jantung. Jantung juga memiliki 3 sekat atau septum, yaitu yang pertama, septum atriorum. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dextra dan atrium sinister. Yang kedua, septum interventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara ventrikel dexter dan sinister. Yang ketiga, septum atrioventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dan ventrikel, baik itu antara atrium dexter dengan ventrikel dextra dan antara atrium sinister dengan ventrikel sinister. Struktur lapisan dinding dan otot jantung. Lapisan dinding jantung. Yang pertama itu ada epikardium. Lapisan terluar dari dinding jantung disebut epikardium. Epikardium adalah lapisan jaringan ikat dan lemak. Yang kedua, berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Yang ketiga, epikardium dapat merujuk pada lapisan luar jantung dan lapisan dalam dari perikardium visceral serosa yang menyambung dengan lapisan serosa. Yang kedua, ada miokardium, lapisan tengah dinding jantung, merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung atau kardiomyosit yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga menghantarkan listrik untuk mengkoordinasikan kontraksi. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Arteri koronaria kiri bercabang menjadi arteri descending arteriole dan arteri circumflex. Susunan miokardium terdiri atas yang pertama ada susunan otot atrium, sangat tipis dan kurang teratur. Yang kedua, susunan otot ventrikel membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikular sampai ke aspek jantung. Yang ketiga, ada susunan otot atrioventrikular atau dinding pemisah antara serambi dan bilik. Yang ketiga, ada endokardium, lapisan terdalam dari jaringan jantung yang melapisi rongga dan kutub jantung. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan epitel skumosa sederhana, terdiri dari sel-sel endotel yang halus. Permukaan endokardium tidak kaku, berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Perikardium.
Perikardium adalah kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai dinding terluar jantung. Perikardium merupakan satu struktur kantung yang melapisi seluruh jantung kecuali bagian atrium kiri. Perikardium terdiri atas lapisan mesotel di bagian dalamnya dan lapisan fibrosa di luarnya. Perikardium berfungsi untuk membungkus bagian epikardial dalam jantung dan juga untuk mempertahankan posisi jantung, menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumasan, dan menahan pembesaran berlebihan yang terjadi apabila jantung terisi darah dalam jumlah yang melebihi kapasitas normalnya. Perikardium adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous sebanyak 5-10 cc, berfungsi untuk melumasi pergerakan jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Perikardium terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama lapisan sebelah dalam atau biasa disebut perikardium visceral. Itu mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama bagian kantung yang menempel pada bagian epikardial jantung. Yang kedua, bagian ini lebih tipis dan fleksibel sehingga memudahkan jantung untuk bergerak. Yang kedua itu ada lapisan sebelah luar atau biasa disebut perikardium parietal. Mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama bagian kantung yang tidak menempel dengan jantung atau berada pada posisi luar. Yang kedua, bagian ini cenderung lebih tebal dan keras sehingga dapat melindungi jantung dari benturan luar dan juga menahan pembesaran volume jantung ketika terjadi kelebihan darah di dalam jantung. Batasan-batasan perikardium: yang pertama, bagian depan perikardium melekat pada tulang dada sternum. Yang kedua, bagian belakang perikardium melekat pada bagian punggung. Yang ketiga, bagian bawah perikardium melekat pada diafragma. Ini ada contohnya kawan-kawan, bisa dilihat. Lapisan dinding dan pembungkus jantung. Ini ada contohnya. Masuk ke otot jantung atau ciri dan sifat. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadi sirkulasi darah. Yang kedua, otot jantung merupakan salah satu dari ketiga macam jenis otot. Dua lainnya adalah otot polos dan otot lurik. Sifat dan ciri otot jantung. Yang pertama itu ada otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengah. Hal ini sama dengan halnya otot lurik. Yang kedua, otot jantung memiliki daerah yang terang dan gelap. Yang ketiga, bergerak secara tidak sadar dan tidak terkontrol, atau biasa disebut involuntar, seperti halnya otot polos. Yang keempat, memiliki serabut bercabang. Yang kelima, mempunyai diskus pembatas antara sarkomer atau biasa disebut interkalaris. Diskus interkalaris adalah pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop, di mana hal ini merupakan ciri khas dari otot jantung. Jenis-jenis otot manusia. Itu yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pembuluh darah jantung, aorta, koroner, arteri, dan vena. Dan sistem sirkulasi. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh manusia, bersumber dari ventrikel kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistematik. Aorta adalah arteri elastis, oleh karenanya maka dapat mengembang. Apabila ventrikel kiri berkontraksi untuk memompa darah mengalir ke aorta,
Aorta mengembang renggangan ini memberikan energi potensial yang akan membantu mempertahankan tekanan darah sewaktu diastole, karena saat itu aorta akan berkontraksi secara pasif. Arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri pada sirkulasi koroner jantung yang mengantar darah menuju otot jantung. Terdapat dua jenis arteri koroner yang terdapat di dalam jantung, yaitu arteri koroner kiri utama atau biasa disebut left main coronary artery, berfungsi memasuk darah ke sisi kiri otot jantung. Yang kedua ada arteri koroner kiri utama kemudian bercabang membentuk arteri left anterior descending atau biasa disingkat LAD, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Arteri circumflex atau biasa di LCX atau biasa disingkat LCX, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Arteri koroner kanan, right coronary artery. Arteri koroner kanan bertugas memasuk darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, SA, sinoatrial, dan AV, biasa disebut atrioventrikular. Bersama dengan LAD, arteri koroner kanan membantu memasuk darah menuju sekat jantung. Arteri koroner kanan, right, ini bercabang menjadi dua, yaitu posterior descending artery dan yang kedua right marginal artery. Arteri koroner memiliki beberapa cabang yang lebih kecil, yaitu obtus mergial atau biasa disingkat OM, yang kedua septal perforator atau biasa disingkat SP. Yang ketiga ada diagonals. Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah salah satu dari dua pembuluh bercabang dari batang paru yang merupakan bagian integral dari anatomi jantung utuh dan merupakan pembuluh yang mengangkut darah oksigen ke paru-paru yang berasal dari ventrikel kanan. Fungsi dasar dari arteri pulmonalis adalah untuk membawa darah teroksigenasi, darah yang sedikit memiliki oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Ukurannya lebih kecil dari vena cava dan terdiri dari vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri. Vena pulmonalis berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung, yang pertama ada jantung dekstra kanan, vena cava superior dan vena cava inferior, menuangkan darah dari seluruh tubuh sistemik ke atrium kanan. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Arteri pulmonaris membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Yang kedua ada jantung sinistra kiri. Vena pulmonaris, ada 4 vena pulmonaris membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh sistematik, kaya akan oksigen, O2, dan nutrisi. Siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Terdapat 2 fase siklus jantung atau gerakan jantung, yaitu
Sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi 0,3 detik untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Sistole atrial, kontraksi kedua atrium. Diastole atrial, pengunduran kedua atrium. Diastole, otot jantung rileks atau mengendur 0,5 detik. Terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Sistole ventricular, kontraksi kedua ventrikel. Diastole ventricular, pengenduran kedua ventrikel. Sistole normalnya 120 dan diastole normalnya 80. Range antara sistole dan diastole 30 atau 50. Yang terakhir ada bunyi jantung. Bunyi pertama yaitu menutupnya katup atrioventrikular dan kontraksi ventrikel. Panjang dan rata, loop. Bunyi kedua menutupnya katup aortik dan pulmoner. Pendek dan tajam, loop. Ya, sekian dari hasil presentasi dan pembawaan materi dari saya. Kiranya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.